Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dari saya. Ya, kali ini saya akan memberikan satu materi tentang life insurance bisnis di Indonesia. Kenapa sih materi ini sangat menarik untuk kita bahas di sesi kali ini? Tapi sebelumnya, untuk lebih lanjut mengenai materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya Aldi Anggoro. Experience saya Bank Insurance Life Consultant AIA. Saya bergabung di tahun 2020 hingga saat ini. Nah, saya pun memiliki moto hidup, kenalilah dirimu agar kamu tahu kelemahan dan kelebihanmu. Maka dari itu, kenalilah asuransi, proteksi, agar Bapak Ibu mengerti nilai manfaat dari sebuah proteksi. Ya, asuransi jiwa itu adalah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan membayar sejumlah uang kepada ahli waris jika tertanggung ataupun pemegang polis mengalami tutup usia ataupun meninggal dunia. Nah, ada pun juga yang ingin saya sampaikan, kondisi pasar asuransi jiwa di Indonesia pada tahun 2023, premi bruto yang ditulis di pasar asuransi jiwa Indonesia mencapai 164,6 triliun rupiah atau setara dengan 10,8 miliar US dollar dan diperkirakan akan tumbuh lebih dari 3% selama periode 2004 hingga 2028. Nah, Bapak Ibu, ternyata di tahun 2003 perusahaan asuransi di Indonesia sudah mencapai 60 perusahaan asuransi jiwa. Salah satunya itu bisa yang sering Ibu dengar mungkin sama Bapak, Aya Financial, AXA, Prudential, ataupun Allianz, dan pasti banyak lagi perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, saya akan mengedukasi atau menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama itu adalah full life. Full life adalah asuransi jiwa seumur hidup. Sedangkan yang kedua, generally annuity itu adalah pembayaran anuitas dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, endorsement itu adalah manfaat asuransi apabila tertanggung hidup sampai jangka waktu pertanggungannya atau meninggal dalam jangka waktu pertanggungannya. Yang keempat itu ada term life, yaitu asuransi jiwa yang berjangka. Nah, perlindungan asuransi jiwa yang berjangka di term life ini, nasabah bisa tentukan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai dengan 30 tahun. Dan apabila pemegang polis atau pertanggungnya mengalami tutup usia karena kecelakaan dan sakit, ahli waris akan mendapatkan tambahan nilai santunan ahli warisnya. Nah, yang terakhir adalah pension. Pension itu adalah asuransi dana untuk pensiun. Namun Bapak Ibu, asuransi jiwa itu dibagi dua kategori. Yang pertama itu adalah unit link, yang kedua ada tradisional. Nah, untuk unit link sendiri itu adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan nilai investasi. Namun untuk yang tradisional adalah murni asuransi atau tanpa adanya nilai investasi sama sekali. Jadi Bapak Ibu udah paham ya, unit link ataupun tradisional. Nah, di sini saya juga akan menginformasikan perkembangan kondisi asuransi jiwa di Indonesia saat ini. Dari data OJK menunjukkan bahwa tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada tahun 2021 baru mencapai 3,18%, yang terdiri dari penetrasi asuransi sosial 1,45%, asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,47%, dan sisanya itu asuransi wajib yang dikutip di 2 Maret 2023. Namun adapun peranan asuransi berfungsi untuk membantu seseorang dalam mengantisipasi serta meminimalisir dampak finansial dari berbagai risiko kehidupan yang terjadi kapanpun ataupun kapan saja. Misalnya, Bapak Ibu, risiko kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, risiko kesehatan, maupun yang berkaitan dengan hobi yang kita sukai. Nah,
Namun ada juga penyebab rendahnya kesadaran nih asuransi jiwa di Indonesia. Dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, jumlah kepemilikan asuransi di tengah masyarakat disebut baru 2,75% atau sekitar 7,5 juta dari total penduduk Indonesia. Namun, jumlah itu tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Founder dan CEO Fish Andi Yung mengatakan rendahnya penetrasi asuransi di tengah masyarakat itu mengartikan masih ada potensi yang belum tergarap. Jadi masih banyak banget yang masih bisa kita kembangkan untuk potensi-potensi asuransi di Indonesia. Dia juga menyebutkan ada beberapa faktor yang membuat kepemilikan asuransi itu rendah, mulai dari literasinya, harga hingga channel distribusinya. Rendahnya literasi akan fungsi perlindungan membuat masyarakat kurang memahami pentingnya asuransi. Selain itu juga, harga premium produk asuransi pun membuat preminya cukup mahal dan kurang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini itu adalah peluang bisnis asuransi jiwa di Indonesia itu sangat positif dan memiliki peran penting dalam memberikan solusi kebutuhan proteksi masyarakat khususnya di Indonesia untuk perencanaan finansial yang lebih baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu.